Halo anak-anakku kelas 9, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Anak-anakku kelas 9, Bapak ingin mengingatkan kembali untuk tugas-tugas ya anak-anak kemarin dari bilangan berpangkat ya, bilangan berpangkat 0, sifat-sifat yang belum menyelesaikan, Bapak mengingatkan kembali segera mengumpulkan. Karena nanti sebentar lagi kita akan menghadapi PTS di bulan 9 ya pertengahan. Jadi kalau nanti tugas-tugas kamu belum masuk, maka nanti nilai kamu maka tidak akan ada di daftar nilai ya anak-anak ya. Jadi Bapak mengingatkan kembali untuk segera mengumpulkan tugas-tugasnya. Sekarang kita akan masuk ke bentuk akar. Bentuk akar ini adalah materi esensial terakhir di bab 1 sebelum kita masuk ke persamaan kuadrat. Nanti di persamaan kuadrat kita akan kembali Google Meet ya, karena dalam satu bab ini Bapak sudah memberikan berbagai video pembelajaran dan berbagai banyak tugas ya, tugas-tugas yang harus kalian selesaikan dan itu juga tidak terlalu banyak. Jadi anak-anak untuk meningkatkan cara belajarnya, motivasi belajarnya karena kalian sudah kelas 9, sebentar lagi menjadi kakak-kakak SMA ya anak-anakku ya. Jadi tetap semangat berikan yang terbaik untuk diri kamu dan orang tua. Oke, kita akan bahas tentang bentuk akar. Apa itu bentuk akar? Nanti akan Bapak jelaskan. Nah, bentuk akar adalah untuk semua A lebih besar sama dengan 0 dan akar A tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional itu bilangan yang menghasilkan nilai akar. Misalkan akar 4. Akar 4 itu kan ada hasilnya 2. Jadi kalau dia bilangan rasional, bilangan yang bisa diakarkan. Misalkan akar 25, 49. Nah, itu bisa kita akarkan. Di mana A per B dengan B tidak boleh sama dengan 0. Ya, B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena B itu adalah penyebut, ya, penyebut. Akar A merupakan bentuk akar, misalkan akar 2, akar 3, itu adalah contoh bentuk akar. Bilangan bentuk akar merupakan bilangan yang terdapat di dalam tanda akarnya, ya, di dalam tanda akarnya. Beberapa contoh bilangan irasional dalam bentuk akar. Jadi kalau irasional itu bilangan yang hasilnya ketika diakarkan pasti koma. Ya. Misalkan akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, akar 11, ya, akar 12, dan lain-lain. Sedangkan akar 25 bukan bentuk akar, karena akar 25 itu memiliki hasil yang genap ya, yang positif ya kan, yang negatif gitu, tapi dia positif, plus minus positif 5 gitu. Ini kalau akar 25 maka hasilnya 5, adalah bilangan rasional ya. Jadi bilangan irasional itu bilangan yang masih dalam bentuk akar, sedangkan bilangan rasional bilangan yang memiliki hasil dari akarnya ya. Jadi akar 25, akar 49, akar 36 ya, bilangan kuadrat itu maksudnya kalau dia bilangan rasional. Bisa dipahami anak-anakku? Oke, kita lanjut ya. Sifat-sifat bentuk akar, sifat perkalian bentuk akar di mana untuk A lebih besar 0 dan B lebih besar 0. Berlaku sifat perkalian bentuk akar berikut. Akar A kali akar B. A ini memiliki pasangan di sini 1, tapi karena 1 tidak pernah kita tuliskan. Berarti akar A kali akar B, maka bisa kita buat di dalam sebuah akar A kali B. Contohnya seperti ini. Akar 3 dikali akar 5, maka 3 kali 5 jadi akar 15. Mudah ya? Dan sangat mudah dipahami. Sifat pembagian bagaimana, Pak? Sifat pembagian bentuk akar sebenarnya juga sama. Untuk A lebih besar 0 dan B lebih besar 0 berlaku sifat pembagian bentuk akar berikut. Akar A per akar B maka sama dengan akar A. Misalkan akarnya 10 dibagi 5 berarti 10 dibagi 5 itu 2. Berarti tinggal akar 2. Bisa dipahami? Ini adalah sifat-sifat bentuk akar. Oke, kita lanjut. Contoh soal, nah, bentuk sederhana dari akar 180. Nah, karena di sini kita mencari ya bilangan A dan bilangan B-nya, artinya bilangan rasional dan bilangan irasional, maka kita gunakan bentuk perkalian. Untuk menemukan jawaban, maka kita harus menyederhanakan dengan mencari bilangan rasional dan irasional dari akar 180. Kita menggunakan sifat perkalian di mana akar A kali akar B. Nah, yang hasilnya 180 ada bilangan rasionalnya adalah 36. 36 itu bilangan rasional dan akar 5 adalah bilangan irasional. Nah, karena 36 itu bisa kita selesaikan, maka 36 dikali 5, akar 36 itu 6, tinggal di dalam akar adalah 5, karena itu bilangan irasional. Berarti jawabannya 6 akar 5. Ya. Bisa bentuk seperti ini, bisa dalam bentuk seperti ini. Jadi anak-anak, mana yang lebih mudah silahkan dipakai gitu ya. Jadi paham ya.
Yang bisa diakarkan itu adalah bilangan rasional, yang tidak bisa diakarkan hasilnya atau itu bilang irasional. Artinya hasilnya koma, itu bilang irasional. Jelas? Oke, kita lanjut. Operasi aljabar bentuk akar, penjumlahan bentuk akar. Misalkan akar A akar C ditambah B akar C. Artinya dia sejenis ya nak ya. Walaupun pasangannya berbeda, tapi yang di dalam akar harus sejenis. Nah, jadi A akar C tambah B akar C. Berarti A tambah B akar C. Nah, misalkan 5 akar 5 ditambah 6 akar 5, maka yang di luar kita jumlahkan. 5 tambah 6 berarti 11. Dalam akarnya akar 5. Kalau beda jenis bisa nggak dijumlahkan, Pak? Itu nggak bisa. Misalkan 5 akar 5 tambah 6 akar 3. Itu nggak bisa kita selesaikan operasinya. Kenapa? Karena tidak sejenis dalam akarnya. Ini karena sejenis, makanya yang di luar bisa kita jumlah. Ya, ini karena dia sejenis. Paham? Oke, pengurangan bentuk akar. A akar C dikurang B akar C, maka sama dengan A kurang B. Tinggal kita kurangkan 10 dikurang 5 sama dengan 5 akar 3. Jadi bentuk akarnya sama. Karena sama bisa kita selesaikan yang di luar. Ya, kalau dia berbeda, kita tidak bisa menyelesaikan akar yang di dalam ya. Jadi karena ini di luar berbeda nggak apa-apa. Yang penting akarnya sama. Berarti dia sejenis gitu. Kalau sejenis bisa kita selesaikan. Kalau anak-anak kalau mengingat kembali ya pembelajaran tentang aljabar ya suku sejenis, suku tidak sejenis, nah itu adalah berkaitan dengan bentuk akar, penjumlahan dan pengurangan. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Perkalian bentuk akar. Nah, bentuk akar memiliki pasangan ya. A akar C dikali B akar D. Ini kan berbeda, Pak, tidak sama. Kalau perkalian itu tidak masalah, anak-anakku. Kalau pembagian tidak masalah berbeda dalam akar. Karena kita tinggal mengalihkan gitu. A kali B berarti AB akar C kali D berarti CD. Nah, berarti 5 akar 3 dikali 6 akar 5 berarti 5 dikali 6, 3 dikali 5 berarti 5 kali 6 itu 30, 3 kali 5 itu 15. Inilah hasilnya perkalian bentuk akar. Pembagian bentuk akar bagaimana? Sama juga. A akar C dibagi B akar D. Berarti yang di luar dengan yang di luar, akar dengan yang akar. Berarti A per B dikali akar C per akar D. Berarti sama dengan A per B dikali akar C per D. Berarti 6 akar 10 per 3 akar 2. Berarti 6 dibagi 3, akar 10 dibagi akar 2. Berarti 6 dibagi 3 itu 2, akar 10 dibagi akar 2 sama dengan 5. Jadi 2 akar 5. Itulah perkalian dan pembagian bentuk akar yang memiliki pasangan ya. Jadi jelas ya? Oke. Tentukan hasil operasi bentuk akar berikut. Nah, kita lihat dulu. 6 akar 5 ditambah 4 akar 5 dikurang 2 akar 5. Sekarang, Bapak mau tanya kalian, ini apakah sejenis? Ya, sejenis. Kenapa? Karena semua di dalam akar itu adalah akar 5, akar 5, akar 5. Kalau pasangannya berbeda tidak apa-apa. Karena pasangan itu tinggal kita selesaikan. Berarti jawabannya adalah 6 ditambah 4 dikurang 2 tutup kurung akar 5. Berarti 6 tambah 4 10 dikurang 2 berarti 8 akar 5. Mudah ya? Udah dipahami ya anak-anak? Oke, sekarang bagaimana dengan yang B? Nah, untuk yang B kita harus mencari dulu bilangan rasional dan irasionalnya. Antara akar 72, akar 18, akar 50. Kita cari bilangan rasional dan irasional. Nah, jadi karena 72 itu 36 ini bilangan rasional dan ini irasionalnya. Berarti 36 itu kali 2, 9 kali 2, 25 kali 2. Berarti akar 36 berarti 6, sisa dalam akar 2 dikurang 9 itu berarti 3 keluar ya. Akar 9 kan 3, sisa dalam akar 2 ditambah 25 itu 5 akar 2. Nah, baru kita selesaikan. 6 dikurang 3 ditambah 5. 6 dikurang 3 itu berarti jawabnya 3 tambah 5 berarti 8. Sisa berarti yang sejenis adalah akarnya akar 2 berarti 8 akar 2. Bisa dipahami ya? Sangat mudah ya anak-anak ya. Oke, sekarang yang C. Yang C lebih mudah sekali ya kan. Akar 20 dibagi akar 5 berarti akar 4. Akar 4 dikali akar 4 berarti akar 16. Akar 16 itu berapa? 4, selesai. Nah, jadi simpel ya, tidak susah dan tidak sulit. Kalau anak-anak mau memahami dengan baik. Nah, sekarang yang D bagaimana Pak? Yang D lebih gampang lagi. Berarti ini kita kalikan ke dalam. 3 kali 2 berarti 6. Dikali 3 dikali negatif akar 5 berarti 3 akar 5. Berarti negatif 3 akar 5. Selesai ya. Sekarang yang ini. Akar 5 dikali 1 berarti akar 5. Akar 5 dikali negatif akar 5 berarti negatif akar 25. Jelas? Dikalikan ke setiap sukunya. 3 kali 2, 3 kali negatif akar 5.
Akar 5 dikali 1, akar 5 dikali negatif akar 5. Nah, karena ini kita lihat suku sejenisnya mana. Kita selesaikan dulu. 6 dikurang 3 akar 5 ditambah akar 5 dikurang 5. Karena akar 25 itu adalah negatif 5. Yang harus kita selesaikan adalah suku-suku yang sejenis. Maka yang sejenis kita dekatkan. Nah, yang sejenis kan 6. Berarti sejenis dengan negatif 5. Berarti 6 dikurang 5 dikurang 3 akar 5 ditambah akar 5. Karena ini sejenis. Nah, jadi 6 dikurang 5 itu berapa? Berarti 1. 1 dikurang 3 tambah 1. 1 ini dari mana, Pak? 1 ini karena tidak dituliskan itu selalu 1 ya. Pasangan dari akar 5 itu kalau tidak dituliskan selalu 1. Bukan 0 ya, tapi 1. Makanya satunya dari situ. Berarti 1 dikurang 3 tambah 1 akar 5. Nah, berarti ini bersatu. Ini nggak bisa kita kurangkan ya. 1 dikurang 3 nggak bisa. Karena yang harus kita selesaikan yang sama-sama akar 5. Ini kan sama-sama akar 5 nih. Yang Bapak lingkar ini di sini ini sama-sama akar 5. Berarti negatif 3 ditambah 1 berarti negatif 2 akar 5. Berarti jawabannya 1 dikurang 2 akar 5. Ini kenapa nggak dikurangkan, Pak? Karena 1 ini tidak memiliki pasangannya akar. Berarti dia tidak sejenis. Kalau dia sejenis baru bisa kita selesaikan. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Nah, berarti ini merasionalkan. Kalau merasionalkan itu penyebutnya tidak boleh dalam akar. Caranya bagaimana? Di sini A per akar B maka sama dengan A per akar B dikali sama-sama dengan penyebutnya. Di sini akar B, di sini juga akar B. Berarti tinggal kita kali A dikali akar B, berarti A akar B. Akar B dikali akar B, maka jawabannya pasti B. Ya, karena misalkan akar 5 kali akar 5 berarti 25. 25 itu berarti 5. Nah, gitu maksudnya. Merasionalkan penyebut pecahan bentuknya. Ini kalau dia penyebutnya dalam bentuk penjumlahan A per B tambah akar C. Kalau dia plus di sini, maka lawannya harus negatif. Ya, ini kan plus. Berarti lawannya di sini kalau merasionalkan itu jadi negatif. Kalau di sini negatif, maka di sini jadi plus. A per B tambah akar C dikali B dikurang akar C per B dikurang akar C. Maka tinggal kita kalikan. A dalam kurung B dikurang akar C per B kali B, B pangkat 2. Plus dikali negatif, negatif. Akar C dikali akar C, maka C. Ini adalah bentuk merasionalkan. Jelas ya? Oke. Merasionalkan penyebut pecahan dalam bentuknya. Kalau bentuk seperti ini bagaimana, Pak? Lawannya jadi plus, sama seperti yang tadi. Ya, jadi lawannya kalau di sini negatif, maka kita merasionalkan, kita kali dengan positif. A kali B tambah akar C, maka A buka kurung B tambah akar C. Berarti negatif ketemu positif jadi negatif. B dikali B, B pangkat 2. Akar C dikali akar C berarti dikurang C. Jelas? Nah, kalau ini plus berarti lawannya negatif. Jadi sama aja, hanya prosesnya yang berbeda. Tapi di sini kan hanya operasinya gitu. Tapi ketika dirasionalkan maka dia sama caranya. Jelas ya? Oke, nanti dicontoh bisa dipahami. Merasionalkan ya bentuknya seperti ini. Berarti negatif berarti jadi plus. Berarti akar B tambah akar C per akar B ditambah akar C. Berarti A dalam kurung akar B tambah akar C. Akar B dikali akar B berarti B. Negatif ketemu positif negatif. Akar C dikali akar C berarti C. Selesai. Ya itu untuk penyelesaiannya. Contohnya misalkan 4 per akar 2 ya udah tinggal kita selesaikan. 4 per akar 2 berarti sama-sama dikali akar 2. Berarti 4 akar 2 per 2. Karena akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Akar 4 itu 2. Berarti 4 bisa dibagi dengan 2. Berarti sama dengan 2 akar 2. Nah, jadi hanya seperti itu menyelesaikannya. 10 per akar 12 berarti sama dengan 10 per 2 akar 3. Kenapa jadi 2 akar 3, Pak? Nah, di sini kan bisa kita selesaikan. 12 itu bilangan irasionalnya dan rasionalnya bisa kita temukan. Bilangan rasionalnya adalah 4 dikali 3. Ya, akar 4 itu berarti 2, sisa dalam akar 3. Makanya kita selesaikan. Ini duanya kenapa nggak ikut? Karena duanya bukan dalam bentuk akar. Jadi yang kita rasionalkan adalah yang di dalam bentuk akar. Makanya dikali akar 3 dikali akar 3. 10 dikali akar 3 maka 10 akar 3. 2 akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Akar 9 itu berarti 3. 3 kali 2 maka hasilnya di sini 6. 10 dibagi 6 kan nggak bisa, tapi bisa disederhanakan sama-sama dibagi 2. 10 bagi 2 itu 5, 6 bagi 2 itu 3. Berarti 5 per 3 akar 3. Gampang ya? Nah, jadi ini sama, contohnya masih sama. C sama D, bisa nanti diperhatikan. Contoh kedua, nah ini kenapa ikut, Pak, kita kalikan? Karena ini satu bagian. 3 per akar 3 tambah 2, ini satu bagian. Karena satu bagian, maka ikut kita selesaikan. 3 per akar 3 tambah 2, maka karena kita merasionalkan, positif ini jadi negatif. Ya.
Pembilang dan penyebutnya kita kalikan jadi negatif. Berarti akar 3 dikurang 2 per akar 3 dikurang 2. 3 buka kurung akar 3 dikurang 2 per akar 3 kali akar 3 itu berarti 3 plus dikurang negatif berarti dikurang, ya. 2 dikali 2 itu, wah ini 2 dikali 2 mana tadi? Nah, 2 dikali 2 itu sebenarnya 4 ya di sini ya. Oke, ini berarti akar 3 dikali akar 3 berarti itu 3. 2 dikurang 2 berarti di sini seharusnya 4. Nanti akan Bapak buat lagi. Di 3 akar 3 dikurang 6. Nah, ini nanti dulu ya, nomor 1 ya. Nanti Bapak akan jelaskan. Akar 8 per akar 8 dikurang 3, maka akar 8 per akar 8 dikurang 3 dikali, karena negatif berarti jadi positif di sini, akar 8 tambah 3, akar 8 tambah 3. Berarti akar 8 dalam kurung, akar 8 tambah 3 tutup kurung, akar 8 berarti 8 seharusnya seperti ini, negatif 3 pangkat 2. Berarti 8 ditambah 3 akar 8 per negatif 1, karena 3 pangkat 2 itu 9. Nah, berarti kita sama-sama dikali negatif. Kenapa? Karena ini kan negatif. Supaya hilang negatifnya kita sama-sama kali negatif. Ini positif kita kalikan negatif, maka negatif 8. Plus ini dikali negatif, maka negatif 3 akar 8. Jadi hasilnya adalah negatif 8 dikurang 3 akar 8. Sama ya, contoh yang 3 juga bisa nanti diperhatikan dengan baik. 3 per akar 3 dikurang akar 5, tinggal kita kalikan dengan penyebutnya negatif berarti lawannya jadi positif. Nah, tinggal dikalikan aja seperti contoh ini. Nanti anak-anak bisa ikutin ya. Oke. Nah, contoh soal lain, misalkan akar 3 per 2 kali akar 27 per 3. Nah, akar 3 dikali akar 27 per 2 akar 3. Akar 3 dikali, karena 27 itu 9 kali 3, 9 itu bisa dikeluarkan, berarti akar 3 dikali 3 akar 3 per 2 akar 3. Rasionalkan berarti sama-sama mengalihkan akar 3 dengan akar 3. Nah, berarti akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 itu 3. Selesai ya? Nah, berarti 3 dikali akar 3, berarti 3 dikali akar 3. Ya, berarti ini kita kalikan semuanya. Akar 3, 3 dikali akar 9, berarti tinggal kita menemukan hasilnya. 3 kali 3, 9 akar 3 per 6, maka 9 per 6 akar 3. 2 dikurang 3 per 4 dikurang akar 5, maka sama dengan 2 dikurang akar 3 per 4 dikurang akar 5 dikali 4 tambah akar 5 dikali 4 tambah akar 5. Ya, bisa mengikuti proses ini nanti. Yang C juga sama ya, yang C juga sama. Bisa dilihat nanti hasil prosesnya di sini yang Bapak buat. Kalau nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan, nanti juga akan Bapak buat secara manual penjelasannya ya. Bapak videokan dan Bapak nanti menjelaskan. Ya, C sama D. Jelas anak-anak? Oke. Rasionalkan penyebut pecahan bentuk angka berikut. Nah, kita rasionalkan. Ya, ini kita rasionalkan berarti 10 per akar 5, maka sama dengan, tinggal kita kali ya. Berarti dikali akar 5 per akar 5. Berarti 10 akar 5 per 5. 10 bagi 5 berarti 2. 2 akar 5. Berarti di sini hasilnya ada 2 akar 5. Nah, nanti yang B akan Bapak jelaskan. Ya, baik anak-anakku, inilah penjelasan secara singkat. Nanti kalau yang kurang jelas, Bapak akan buat dalam bentuk kertas seperti ini dan Bapak akan videokan supaya anak-anak bisa lebih paham lagi dan lebih jelas lagi. Ya, semoga anak-anak bisa memahami dengan baik, tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam PJJ Matematika. Terima kasih.